Baik, Kang, eh, sebelumnya boleh perkenalan singkat dulu. Nama saya Fasya, pekerjaan saya usaha. Oke, terima kasih Kang Fasya. Ini pertanyaan yang pertama, menurut Kang, eh, bela negara menurut Kang itu seperti apa ya? Yang kedua, bela negara versi saya, yaitu yang pertama bagi saya membantu negara sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang passion kita lakukan. Kalau saya sendiri adalah membuka lapangan pekerjaan dan mengenalkan produk-produk Indonesia, asli Indonesia ke orang halayak. Nah, kemudian kan Kang saat ini sedang ramai tentang isu terorisme gitu ya. Nah, menurut Kang terorisme itu seperti apa ya? Tanggapan terorisme, kalau menurut saya tanggapan terorisme itu suatu apa ya, radikal yang memang tidak ada kaitannya dengan agama atau apapun, karena bagi saya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Dan juga untuk terorisme sendiri ya, kita menyikapinya dengan tidak terlalu menciptakan hal-hal yang berbau perbedaan ras, agama, sehingga menimbulkan eh, rasisme ya. Terorisme juga berawal dari situ. Jadi kita harus banyak saling menerima perbedaan dan sama-sama untuk bersatu melawan terorisme. Nah, terakhir nih Kang nih, di masa pandemi ini seberapa besar sih pengaruh pandemi terhadap stabilitas negara? Lalu yang keempat, pandemi ini cukup luar biasa, terutama bagi usaha saya sendiri. Bagi usaha manapun lah pasti mengakibatkan kolaps dan juga ketidakseimbangan antara demand dan supply. Dan tapi karena pemerintah semakin kesini semakin memperbaiki dari sistem juga kan di pusat perbelanjaan dimanapun sekarang kan distribusi sudah mulai berjalan, terus SOP kesehatannya juga sudah mulai berjalan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker dan sebagainya sudah meningkat, dan sekarang juga sudah ada vaksin. Jadi semakin sini semakin membaik dampak pandemi ini. Semoga bisa segera selesai dan Indonesia bisa kembali dengan seperti semula. Seperti itu. Terima kasih. Menurut Bapak, apa dampak terbesar yang dirasakan oleh negara dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini? Ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ya, COVID-19 di seluruh dunia, saya kira ini dampaknya luar biasa karena ini global ya. Pandeminya ya, kan yang namanya pandemi kan global, seluruh dunia merasakan efeknya. Dan ini tentu saja juga berdampak terhadap stabilitas negara kita, dari mulai tatanan ekonomi sampai sosial dan sebagainya. Dan ini yang harus kita pahami bersama, bahwa meskipun memang pandemi ini secara global, tapi di satu sisi yang harus kita sikapi adalah kaitan dengan negara kita, di mana kita minimalnya harus bangkit kaitan dengan pandemi ini. Meskipun memang pandemi tentu ada beberapa pencegahannya, ada beberapa alternatif untuk solusi-solusinya, diantaranya vaksinnya. Nah, oleh karena itu tentu saja sosialisasi dan vaksin nasional ini sangat-sangat amat diperlukan. Kenapa? Karena untuk tadi ya, untuk membuat kepercayaan publik kembali terbuka ya, atau kembali istilahnya bisa beraktivitas kembali gitu ya, setidaknya ya. Meskipun memang tadi pencegahan atau COVID ini entah sampai kapan, dalam artian tentu akan panjang ya. Cuma setidaknya kepercayaan publik ketika istilahnya vaksinasi ini dapat meningkat, kaitan dengan tadi aktivitasnya juga bisa berjalan normal kembali. Meskipun kalau untuk normal mungkin agak jauh ya, tapi setidaknya kepercayaan itu minimalnya masyarakat bisa keluar lagi lah ya, beraktivitas kembali. Saya kira itu. Kurang ya, kurang juga aja, nanti saya clear masalahnya. Menurut Bapak sebagai seorang pejabat publik, apakah yang
dinamakan dengan bela negara? Baik, kalau menurut saya yang karena memang berkecimpung di dunia birokrasi ya, tentang bela negara ini adalah yaitu menjalankan tugas kita sebagai aparat di birokrasi kaitan dengan pelindungan terhadap negara, menjalankan salah satu tugas pokok kita, pelayanan terhadap masyarakat, juga itu bagian dari bentuk salah satu bela negara kita. Jadi dengan tidak dengan tidak istilahnya merugikan negara kaitan dengan keuangan negara, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan dalam artian menyelewengkan jabatan kita, itu juga salah satu bentuk bela negara di tingkatan kita ya, di birokrasi atau di aparatur sipil negara. Saya kira itu kalau lebih kecilnya. Kalau lebih secara skup besarnya, tentu saja bela negara itu adalah kecintaan ya, terhadap negara kita. Apapun kita keseharian kita kaitan dengan kecintaan kita terhadap negara, sekecil apapun sumbang saran kita, tindak laku kita yang memang itu bisa menjaga keutuhan negara, tentu itu bagian dari bela negara menurut saya. Apa tanggapan Bapak mengenai isu terorisme dan radikalisme yang akhir-akhir ini kian marak kembali? Ya, saya kira memang ini jadi permasalahan negara ya, terkait dengan radikalisme dan juga terorisme, karena memang ini tentu saja merugikan aspek-aspek atau bahkan terkait dengan toleransi, juga terkait dengan investasi yang masuk ke negara kita gitu. Ini tentu sangat merugikan, apalagi kemarin kita ketahui bersama ada tindakan bom bunuh diri ya, karena itu salah satu bentuk tindakan terorisme juga gitu. Dan berawal dari tentu saja pemahaman radikalisme dari yang memang paham-paham yang bisa itu paham keagamaan, bahkan mungkin paham-paham yang lainnya, ideologi dan sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, tentu saja ini kerugiannya sangat besar terhadap negara. Jadi kalau kita lihat bukan hanya kaitan tatanan sosial saja ya, tentu saja mengganggu, tapi juga tatanan ekonomi, karena memang merugikan terhadap aspek-aspek ekonomi kaitan dengan investasi, juga kaitan dengan pariwisata dan sebagainya. Nah, cuma saya kira di sini yang harus kita pahami adalah pencegahannya ya. Pencegahannya berawal tentu saja dari paham-paham radikalisme di kalangan elemen masyarakat, terutama yang kita ketahui bersama ketika ada kaitannya paham itu radikalnya itu di bidang atau di agama. Dalam hal ini tentu saja pencegahannya ya dari agama itu sendiri begitu, apapun agamanya ya, baik itu memang agama Islam ataupun agama yang lainnya. Berawal dari situ pencegahannya, dari mulai pencegahan tatanan di agamanya, bahkan sampai yang terkecil di keluarga ya. Jadi memang ketahanan keluarga saya kira yang paling penting. Ketika keluarganya memang harmonis dan juga keluarganya menjalankan agama yang benar, tentu saja hal ini bisa dicegah. Saya kira itu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dari peserta Diklat SAR CPNS 2019 mau sedikit bertanya tentang bela negara. Pertanyaan untuk yang pertama, menurut Bapak apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap atau penjiwaan dari seseorang yang cinta kepada negaranya dan rela memberikan atau berkorban apapun terhadap negara tersebut. Yang selanjutnya, di Indonesia banyak sekali kasus terorisme dan radikalisme. Tanggapan Bapak mengenai kasus-kasus tersebut seperti apa? Tanggapan saya, terorisme dan radikalisme tersebut terbentuk dari pemahaman yang tidak seutuhnya atau hanya sekedar dari orang yang terpapar ke dalam pemahaman tersebut.
mungkin cara mengatasinya ya bentuk kecintaan kita kepada negara adalah langkah untuk mengatasi radikalisme serta terorisme tersebut. Karena apabila kita udah cinta kepada negara, insya Allah kita akan membela sebuah negara tersebut, khususnya negara Republik Indonesia. Dan pada saat ini negara kita, malah dunia sedang terserang pandemi COVID-19. Menurut Bapak, dampak terbesar dari bencana COVID ini untuk stabilitas negara itu seperti apa? Dampak terbesarnya semua terdampak dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Yang paling utama mungkin dampak perorangannya adalah jadi sikap ataupun dampak terhadap perorangannya itu sangat terasa sangat terasa sehubungan ya COVID ini yang menyerang untuk kesehatan seseorang tersebut apabila seseorang tersebut tidak mematuhi ketentuan yang telah dikaji oleh para ahli yang dihimbau oleh pemerintah, yaitu dengan 5M. Yang pertama mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta meminimalisir untuk kegiatan bepergian kemanapun apabila tidak ada kepentingan. Terakhir Pak, banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar di media sosial, karena apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE. Tanggapan Bapak terhadap berita-berita hoax yang bersebaran di media sosial itu seperti apa menyikapinya Pak? Ya kita bijak, kita sebagai warga negara Indonesia terus bijak menggunakan media sosial ataupun kita menyaring atau menerima berita-berita yang tersebar di media sosial dengan cara kita klarifikasi atau kita menanyakan kebenaran berita tersebut sehingga kita tidak menjadi bagian orang yang ikut menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Mungkin itu aja penjelasan saya. Yap, terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama.